Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Budi Bro. Saya dari SD nomor 1 CGP Angkatan 7 Jawa Barat Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan aksinya terkait tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah di kita presiden kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah hidayah dan maghfirahnya serta rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini meskipun undangannya dadakan, karena sebetulnya sudah direncanakan, tapi karena hari poho ada ingat, jadi dadakan. Ngobrolnya dari hari Senin, ternyata baru share itu aja ya. Saya minta masukan terkait nanti calon bakal komite sekolah, gitu kan. Tadinya di situ mau langsung sama undangan, ternyata ketemu Pak Haji kemarin ya Pak. Terus saya langsung udah deh ketemu dengan ibu yang cantik dulu ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru SD nomor 1, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali dalam pertemuan rutin yang sebetulnya rutin 1 bulan sekali antara sekolah dengan komite sekolah. Jadi ke depan mungkin menjadi rutin setiap, kan kemarin kita sudah rutin ya, setiap awal bulan mau apa, kemudian nanti di akhir bulan kita ada evaluasi. Begitu Pak Haji biasanya, mudah-mudahan jadi, karena ini awal Januari sudah lewat nih, jadi masuk ke Februari, jadi mau tidak mau 1 Februari ini kita sempatkan untuk berkumpul dan berdiskusi di sini. Hanya saja nanti mungkin izinkan saya lagi ya sedikit nanti akan diselipin setiap pada pertemuan, mungkin ada materi-materi untuk kita. Mungkin dari teman-teman yang lain atau mungkin dari Pak Haji nanti bisa seperti mungkin pembinaan atau informasi dan lain sebagainya. Dan kalau di sekolah namanya IHT, jadi sekalian nanti di komunitas sekolah juga kan sama ya, mitra kalau sekarang. Kemudian untuk mengawali, mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengawali, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk pertama kali mungkin ya rapat bersama komite kelas, dan tadinya ingin langsung dengan komite sekolah, kita kemarin sudah ketemu, terus juga karena undangan dadakan, kalau dadakan biasanya komite sekolah begitu, hal pertama harus tertulis, yang kedua memang tidak bisa dadakan, mungkin sibuk kan, ibu kan begitu, kan terus jangan datang malah kerja siap. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Haji untuk mengawali kegiatan hari ini. Mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu komite kelas nomor 1 yang saya hormati. Pertama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas perkenan ibu-ibu semuanya menghadiri undangan kami untuk sama-sama berkumpul di pagi hari ini, dan mohon maaf barangkali menyita waktunya, harusnya sudah dipaksa jadi ada di kelas hari ini gitu ya. Mudah-mudahan hadiran kita di tempat ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya, amin. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan kita hari ini.
beberapa 2 hari yang lalu, kalau tidak salah ya, saya menghadap ke pengurus komite yang lama, ketua komite yang lama, Pak Haji Nasruddin, Pak Haji Nasruddin ke rumahnya, dan saya minta pendapat dan saran beliau terkait dengan kepengurusan komite sekolah. Hasil obrolan, beliau meminta agar ada peremajaan atau ada peninjauan kembali terkait dengan pengurus komite sekolah. Nah, hasil kesepakatan kita bahwa kita akan membentuk pengurus komite sekolah yang baru karena beliau katanya sudah menjadi komite di baru saat itu dari mulai kepala sekolahnya Bu Tuti, Bu Haji Tuti. Jadi Bu Haji Tuti, terus Pak Ahmad Asrori, terus Bu Haji Yanti, terus Pak Haji Nadimin, terus Bu Budai. Dua ketiga itu. Jadi dia baik, dia terus ya, Pak Haji Nasir. Nah, dengan melihat situasi dan saya minta pendapat teman-teman guru, sepertinya harus ada peninjauan kembali atau peremajaan kembali pengurus komite sekolah. Dan saya laporkan juga ke beliau bahwa saat ini di sekolah kita sudah ada komite-komite kelas. Dan beliau respon dan dukung sekali dengan adanya komite kelas itu. Nah, karena itu, Bapak Ibu saya hormati, saya mohon maaf barangkali tidak sempat mengundang secara tertulis Bapak dan Ibu untuk berkumpul bersama di hari ini dalam rangka pengurusan komite sekolah tadi. Dan tadi nomor 11 yang teman guru kita akan agendakan di lain waktu untuk kepengurusan komite sekolah. Dan nanti mungkin kita bisa bahas di agenda pembahasannya. Gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, di agenda nanti kita akan membahas terkait dengan kegiatan sekolah di tahun pelajaran ini, di tahun 2023 ini. Karena biasanya di semester 2 kita akan mengakhiri pembelajaran di bulan Juni, gitu ya. Dan biasanya di beberapa sekolah sudah mengagendakan apakah kita mau ada kegiatan samanan atau enggak. Kelas 6-nya mau ada perpisahan atau enggak. Nah, ini kita bahas nanti di agenda pembahasan. Diawali oleh Bapak dan Ibu di komite kelas. Jadi nanti baru kita bicara sama di orang tua siswa yang lainnya begitu. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, di hari ini juga Pak Dede akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran sehubungan Pak Dede Robi ini sekarang sedang jadi mahasiswa PPG, PPG bukan, EGP ya. Jadi mahasiswa guru penggerak namanya. Jadi nggak bisa diam. Jadi guru penggerak. Jadi program Kemendikbud sekarang ada namanya guru penggerak. Dan kebetulan di Nanggung saat ini ada angkatan sekarang berapa dari angkatan 7 ya? 5 orang. Angkatan 7 guru penggerak di Kecamatan Nanggung itu sekarang ada 5 orang, salah satunya Pak Dede, dan salah satu tugas yang akan di sekolah baik terhadap guru-guru maupun orang tua siswa. Nah, momentum ini dimanfaatkan untuk kegiatan itu, mudah-mudahan nanti kita dapat ilmu, dapat informasi terbaru terkait dengan ini. Gitu ya. Itu mungkin pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Nanti setelah paparan dari Pak Dede kita bahas apa yang tadi saya ungkap di awal. Itu dulu ya dari saya. Mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dilaksanakan dalam mengikuti guru penggerak itu adalah menyampaikan informasi terkait pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk bahasa orang kampusnya diseminasi ya Pak, mendiseminasikan apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan dan berbagi ke teman-teman khususnya guru dan juga di sini ada komite kelas, jadi mudah-mudahan juga jadi sama-sama masukan karena saat ini sebelum saya masuk judulnya adalah apa nih Bu?
budaya positif di sekolah. Jadi saat ini memang sudah digaungkan yang namanya kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, semuanya serba merdeka. Dan itu menjadi satu kesatuan dengan kegiatan yang sedang saya lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya membatasi hanya di bagian ini, budaya positif, di mana di sekolah itu pasti kita mengharapkan, ada yang diharapkan, ada yang diinginkan. Beberapa dari kita di sekolah itu ingin apa, gitu kan? Maunya apa, mau bagaimana, dan kemudian nanti agar nanti guru juga menjadi refleksi, melakukan refleksi, sudah melakukan apa dan apa yang harus dilakukan ke depan. Oleh karenanya, untuk mengawali Bapak Ibu guru yang cantik, yang ganteng-ganteng, teman-teman saya semua, itu saya di grup yang ada khusus guru, itu silakan ada link link Jamboard ya. Jadi saya awali ini dulu. Silakan dibuka linknya, diisi. Bapak juga bisa mengisi. Ada beberapa pertanyaan untuk mengawal itu. Jadi yang pertama adalah imajinasi murid masa depan. Apa yang kita inginkan? Kita sering ngobrol dengan komputer ya. Bapak Ibu anaknya begini, kita hari ini begini, sekolah punya program seperti ini. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah sekarang sambil sama-sama coba belajar, dicoba dipakai, bisa tidak? Hah? Kalau di HP ya, kalau di browsernya langsung bisa juga, di Chrome langsung bisa juga, di copy linknya ke browser. Nah, jadi ini nanti bisa diisi sambil nanti ngemil atau apa silahkan ya, tapi paling tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apa sih yang diinginkan kita terhadap murid di masa depan? Kira-kira saat ini gitu, saat ini perkembangan teknologi yang sudah semakin sekian sangat berkembang. Anak-anak dulu kita sekolah jangankan main HP, tahu HP juga tidak ya. Sekarang hampir semuanya main HP dan lain sebagainya. Pengaruh teknologi, globalisasi dan lain sebagainya sudah mulai masuk ke pendidikan. Jadi saat ini kemudian nampaknya perlu ada perubahan sehingga Menteri Pendidikan meluncurkan apa yang disebut dengan konsep merdeka. Semua tahapannya itu dilalui melalui proses merdeka. Merdeka itu ada singkatannya. M itu mulai dari diri sendiri, mulai dari diri kita refleksi, kemudian E-nya melakukan elaborasi, kemudian R-nya itu refleksi, ya, kemudian D-nya itu demonstrasi, kemudian apa lagi? E lagi eksplorasi, K-nya konfirmasi, gitu ya. Jadi A-nya afirmasi, aksi nyata, gitu ya. Jadi tahapannya akan selalu seperti itu. Nah kemudian juga berkaitan dengan budaya positif di sini. Nah ada contoh kasus nih Bapak Ibu. Contoh mungkin yang biasa dialami, yang di depan. Apa nih? Coba dibaca. Dibaca dalam hati. Pernah nggak sih ngerasain ini kita di keadaan sehari-hari bahwa Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas itu berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Kalau guru-guru mungkin ada yang menggunakan stiker bintang sebagai hadiah. Setiap murid-muridnya akan masuk usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Kemudian siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan
kebiasaan. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat ibu anak sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat murid-murid itu ribut lagi karena stikernya tadi hilang. Ya, hadiahnya hilang, yang biasanya dapat hadiahnya itu. Ini kemudian apa sih yang terjadi? Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 bersedia murid antri sebelum masuk kelas? Coba. Nanti orang tua, kira-kira yang bikin anak mau masuk berdiri antri itu apa? Motivasi apa? Belum dapat hadiah. Berarti ada motivasi dari luar ya. Motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian adakah cara lain agar murid di kelas itu bersedia di depan tanpa diberi penghargaan atau stiker bintang? Kira-kira ada nggak? Cara pasti ada, pasti akan selalu ada cara untuk mencapai itu ya. Balik lagi ya. Nah, jadi pada dasarnya kita itu bergerak itu karena ada kebutuhan, dipengaruhi oleh kebutuhan. Maka kemudian ada yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ingin mendapatkan kasih sayang, ingin diterima, kemudian ingin mendapatkan kesenangan seperti tadi ya. Kemudian ingin bertahan hidup. Kita bergerak belanja ke pasar, gawe dan sebagainya untuk mencicing lemon uang hidup ya orang gitu. Bahasa di kampung seperti itu. Terus yang keempat, ingin mendapatkan kebebasan. Kita itu pada hakikatnya tidak mau diatur ya. Kita itu bisa ingin menentukan sesuatunya sendiri. Ada motivasi tersendiri di dalam diri kita tanpa ada faktor lain. Jadi sebetulnya kita tergerak atas 5 kebutuhan dasar ini. Dan yang terakhir adalah kekuasaan ya, power ya, jadi merasa bisa diakui dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya banyak terkait dengan budaya positif yang bisa dilakukan, adalah disiplin positif. Jadi di sekolah gitu ya, kita menerapkan yang disebut dengan nomor 1 ya, kita sering, Bu, Bapak Ibu, kalau anak mau pintar mah gampang gitu ya, kasih aja hari ini makan gadget, kalau mau pintar doang gitu kan, buka YouTube, buka Google, semuanya ada di situ. Pintar udah, ditanya ini tahu, ditanya itu tahu. Tetapi ada nggak nilai positif yang tertanam dalam putra-putri kita? Contoh, efek kurang baik dari daring adalah anak-anak bebas belajar dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun dan bagaimanapun. Ya, efek negatifnya adalah tidak adanya kebiasaan positif. Contoh, seragam. Anak-anak tidak pakai seragam, tidak disiplin. Luhurnya pakai kemeja, anaknya pakai kolor. Itu ya. Kita pun sama ya Om ya. Kalau kita dari luhurnya pakai kemeja, anak pakai sarung, aman kan? Gitu ya. Gitu. Jadi ada nilai-nilai maksudnya itu membedakan. Maka sekarang konsep, kalau sebenarnya banyak hal harus disampaikan untuk, tapi karena saya fokus ke sini, jadi Ki Hajar Dewantara kemudian hari ini diangkat kembali konsep-konsepnya gitu Pak ya. Karena sebenarnya Ki Hajar Dewantara kan memang tokoh pendidikan awal di Indonesia, tapi di kurikulum Merdeka kemudian diangkat kembali, yang mengatakan bahwa kalau kemarin kita semua guru-guru itu menggambar kertas putih, teorinya tabula rasa ya Pak. Anak itu diibaratkan kertas putih, kosong, polos, terserah guru mau apa. Guru punya peran banyak di situ. Sekarang kembali ke teori Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu ternyata dilahirkan dengan yang disebut kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak sudah memiliki bakat lahiriah, sudah memiliki kemampuan lahiriah, tinggal
Guru-guru di sini mohon maaf kalau seandainya kita kurang begitu paham, kurang begitu peka, karena setiap anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tidak semuanya pintar di matematika, tidak semuanya bisa nari. Nggak kita maksakan, ya nggak bisa nari, nari kamu nggak mau orang mau nari gitu ya. Nah ini kita terangkan juga, dan itu perlu diketahui orang tua. Jadi nggak semuanya anak harus dipaksa bisa matematika. Jadi pada dasarnya anak itu sudah memiliki kemampuan diri, tinggal guru di sini memperkuat, orang tua juga mendukung, menguatkan. Yang harusnya lebih tahu siapa? Tentunya orang tua. Ketika ditanya anaknya hobinya apa, anaknya sukanya apa, itu sekarang pasti ketika kegiatan awal kita tanya itu, kamu sukanya apa, kamu main apa, gitu ya. Nah, kaitannya adalah contoh simpelnya gini Bu. Cek, contoh motivasi itu tadi seperti ini. Kepalkan tangannya. Satu orang kepalin tangan temannya. Ini ya, pokoknya sekuat apapun pegang, sekuat-kuatnya. Ada apapun, anggap di dalam ini ada barang berharga punya Bapak Ibu semua. Temannya sebelahnya berusaha untuk membukanya, gitu ya. Coba yang berpasangan, yang dua orang, satu tutup tangannya, jangan sampai bisa dibuka, dan satu lagi berupaya membukanya sekuat apapun. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Enggak. Jadi pertanyaannya adalah posisi kontrolnya ada di siapa? Ya, itulah bacanya motivasi. Kalau kita membiarkan orang mengintervensi kita, berarti kita sedang membiarkan adanya motivasi eksternal Masuk ke dalam diri kita. Jadi sebetulnya yang mengizinkan motivasi itu masuk adalah diri kita. Yang mengizinkan tangan kita buka adalah kita sendiri. Anak sama, kalau anaknya nggak mau menerima, nggak mau dengerin, ya udah. Sekuat apapun guru berusaha, nggak masuk, gitu. Dasarnya seperti itu. Nah jadi baru sekarang ada yang seperti dengan disiplin positif sekarang, kemudian nilai-nilai kebijakan universal ini nanti di akhir ada, kemudian ada tadi ya saya contohkan sebagai teori konservasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini gambarannya adalah disebut dengan kesepakatan kelas, Pak. Kalau biasanya aturan kelas itu dibuat oleh guru. Aturan sekolah biasanya juga oleh kepala sekolah. Sekarang tidak demikian. Harus ada yang disebut dengan keyakinan kelas atau tahun kemarin disebut kesepakatan kelas. Buat untuk membiasakan murid terdisiplinkan itu diawali dengan melakukan kegiatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya bersama kelas kita misalkan buat kesepakatan kelas. Aturan apa yang ingin disepakati di dalam kelas, sehingga murid sendiri yang mengajukan aturan itu. Misalkan di kelas tidak boleh merokok, bos. Ya iyalah, anak SD nggak boleh merokok. Di kelas tidak boleh makan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Mereka yang buat sendiri, sehingga mereka sendiri yang membuat aturan untuk dirinya sendiri. Sehingga kita stimulus sistem untuk melakukan aturan-aturan yang mereka buat sendiri, sehingga kita biasanya itu lebih sering ada di sini ya. Nah, ini ya disiplin. Kita nanti tujuannya ini sih untuk disiplin. Disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga kata merdeka gitu ya. Sekarang itu lagi hits banget katanya merdeka, karena memang konsepnya Ki Hajar Dewantara zaman itu ya memang erat dengan istilah merdeka. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian sebuah disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu diri sendiri. Dari dulu itu ada seperti itu. Kemudian wajib kita yang mewajibkan kita dengan sekerasnya, tapi itu sebabnya jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin,
nanti ada orang lain yang mengatur kita. Kemudian biasanya disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin yang dimaksud adalah ini disiplin diri, yaitu disiplin berasal dari motivasi sendiri, gitu ya. Jadi budaya positif, disiplin positif menerapkan aturan berdasarkan motivasi dalam diri. Nah, kemudian ini ya, motivasi perilaku manusia dari tadi kan sudah disampaikan. Di antaranya tergerak atau melakukan sesuatu itu karena untuk menghindar ketidaknyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita tergerak, misal lagi duduk seperti ini, lagi angkat, ternyata ada ini ya, ada sesuatu ada apa? Berarti kita tergerak untuk bergerak atau melakukan suatu pindah lah, terenak tuh. Namun kita ibu-ibu sama ya, lagi kumpul dengan sebangsa ibu-ibunya. Ada yang nggak enak gitu ya, misalkan apa yang dilakukan? Kalau tidak melakukan kita menghindar. Itu yang melakukan perilaku menjadi tergerak, yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu karena merasa ketidaknyamanan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Gitu ya, ini seperti kasus tadi di awal, ini mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian ini ya, yang diharapkan adalah yang ketiga ini, motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang merdeka, ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kita suka tanya, kamu inginnya apa, cita-citanya apa, bisanya apa, minatnya apa. Kita berusaha ke situ, dan itu butuh kolaborasi dengan orang tua. Jangan sampai di sekolah mah udah teguh diasuhin karena bola, yang sama mamanya nggak setuju, main sama kerja ustadznya ngajinya cara di sekolah bola tuh, gitu. Jadi mohon maaf nanti ketika tidak sinkron seperti itu, ternyata mana yang diinginkan oleh anak, gitu ya. Jadi sebenarnya anak sudah punya keinginan, ya enggak? Punya keinginan kan? Ingin jadi apa nanti? Ya, kalau masih kecil segini ya paling ditanya mau jadi apa? Ultraman, jadi Superman, menjadi Batman. Ada sesuatu yang mereka ingin capai intinya, gitu ya. Kemudian sebaiknya hindari ini ya. Kita penghargaan itu konsepnya jadinya begini. Kita terbiasa dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi kita terbiasa dihukum oleh penghargaan. Sehingga posisi kontrol kita, di mana William Glasser ini dalam kontrol teorinya kemudian ya, dinamakan choice theory, itu meluruskan ada beberapa yang miss, gitu ya. Ada yang miskonsep, ada yang salah, ilusi disebutnya. Ilusi apa? Mungkin kita sebagai guru itu sering ya, kita sama-sama refleksi, coba ada nggak? Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid ternyata adalah ilusi. Guru nggak bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tadi seperti tangan kita tutup, kan? Murid aku melakukan tetap. Jadi yang membuat dia tergerak adalah dirinya sendiri. Ini hanya ilusi. Guru bisa mengontrol murid. Kamu berdiri. Ini itu yang disebut dengan ya kontrol yang ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif ya. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu ternyata juga ilusi. Kita suka bujuk adu-adu gitu ya, kayak gitu dengan iming-iming ada ini ya. Oh, nanti kamu besarnya nggak akan jadi apa-apa kalau begini. Nanti kamu mau nganggur aja gitu katanya gitu ya. Itu ternyata adalah juga ilusi. Ya. Ada lagi, ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya, nggak masalah, disalah, itu kita seolah-olah benar gitu ya. Kamu ya yang kemarin ngambil ini, kamu ya yang ini, sama itu gitu.
dikritik seperti itu ternyata adalah ilusi. Itu tidak memperbaiki apa-apa. Ternyata katanya teori yang sekarang mungkin berbeda dengan nanti diluruskan oleh Pak Haji kalau saya salah. Ini yang saya dapatkan ini bagi malam dan tongge ya. Ya, saya pilih ini. Kemudian juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa maksa anak untuk melakukan sesuatu, itu hanya ilusi. Jadi di sini kita guru-guru mohon maaf, seandainya ada salah, sekarang tahu nih mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Guru-guru juga memilih gitu ya. Jadi kita menghindari ilusi-ilusi ini yang mungkin pernah dilakukan dan bahkan masih dilakukan. Yang coba kita ingin angkat tadi, kenapa di awal ditanya ingin menjadi murid kita seperti apa, punya harapan bagaimana, punya rencana seperti apa, agar cita-cita yang kita inginkan, cita-cita yang anak inginkan sesuai dengan apa yang anak inginkan dan kita harapkan, gitu kan? Kita tidak bisa memaksakan apapun terhadap putra-putri kita. Gitu. Jadi mereka sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Arek dilarang sakumaha hese nage, budak ngomeh HP, ayeuna tetap ngomeh, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan itu menjadi hal yang positif, jadikan budaya positif. Seperti tadi ya, saya coba pakai HP karena kan pasti ngomong HP itu ya. Saya kasih kegiatan pakai HP, ternyata harus install dulu. Gagal. Ya, durasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pertanyaan untuk Bapak dan Ibu guru dan kita sama. Posisi kontrol kita selama ini ada di mana? Yang pertama, membuat merasa bersalah. Mungkin ibu juga di rumah. Posisi kita di rumah ke anak-anak itu gimana sih? Apakah menghukum? Kita sering menghukum atau kita pemantau aja gitu. Atau kita posisi kontrol kita sebagai teman, membuat nyaman, menganggap mereka ada, atau yang terakhir manajer. Ini bukan level mana dari tertinggi atau terendah ya, tapi posisi kita mana nih, dan sebaiknya yang mana kira-kira Bu? Kalau guru sebaiknya ada di posisi manajer, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian sewaktu-waktu kita butuh jadi taman, sewaktu-waktu kita di pemantauan, hindari di dua posisi kontrol yang paling atas. Ya, menghindari membuat anak merasa bersalah, menghindari untuk menjadi penghukum. Karena kalau menghukum ayah nama pasti kenyawaan mana kita ambil kan dia. Ya, karena kita tahu yang saling mana guru saya yang katanya mengenai kami di anak itu ya. Jadi kita mencoba nanti untuk teman-teman guru mungkin yang lain sebagainya. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya sharing ya. Mungkin sudah pernah tahu sebelumnya, dan apalagi Pak Haji ya, ada di mana-mana jadi mentor, tutor ya. Saya di mana-mana jadinya wisata. Ya ini ya manajer, kita harapkan di situ. Nah kemudian hari ini kita akan coba sedikit pahami terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini mungkin yang baru terdengar adalah restitusi ya. Kalau saya bukan underestimate, tapi ibu-ibu tahu restitusi, konsekuensi. Ada guru kan calon Bu ya, guru ya. Udah pernah dengar ini Bu di sekolah? Ini tidak hanya untuk SD Bu ya, SD, SMP, SMA semua. Karena di program ini tidak dikotomi, tidak dibanding-banding. Ini yang penggerak SD, penggerak SMA, ini penggerak TK, enggak. Tapi semua satu ya. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selama ini sejauh mana kita memahami ini? Hukuman. Nih, coba. Ada kasus. Ipa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya paksa menanyakan pertanyaan Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal. Pada saat itu bertanggung jawab, seluruh kelas pun tertawa. Kenapa? Karena gagal tadi.
Dengan perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakannya. Jadi, ya terbayang ya. Kemudian apa ini? Iya. Kemudian malahan Pak minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak tertawa melihat IPA di depan kelas yang megang hidungnya itu. Jadi dapat cukup. Yang pertama, pertanyaan. Apakah Bu setuju anaknya digituin? Ya pasti Bu nggak setuju lah. Anaknya ditanya. Tapi paling tidak anak pun sama. Anak tidak setuju. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Ada sesuatu kayaknya yang mengganggu gitu ya. Ada sesuatu yang salah Pak kalau begitu caranya, gitu ya. Tapi yang benar kayak gimana? Enggak tahu, pokoknya masalah aja gitu ya. Tapi biasanya ibu gitu ya. Masalah pokoknya itu enggak gitu. Terus yang paling enggak tahu, pokoknya bapak salah gitu. Jadi gitu ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan bisa bedain antara hukuman dan konsekuensi, Bu? Bukan? Pak Seno ini nghukum apa maksud ini? Enggak gimana? Hukuman, konsekuensi atau hukuman? Nah, kita kan masih bingung ya, mana itu konsekuensi, mana itu hukuman. Sama, saya juga masih bingung. Tapi kita belajar ya. Nih, sebuah cara menanamkan disiplin itu kemudian nanti saat ini kita akan kenali dengan istilah restitusi. Sedangkan tadi adalah contoh dari tindakan terhadap suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya kita ada di sini. Dan sebaiknya nanti yang dilakukan adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke mereka kembali, bisa menerima kesalahan mereka dan berupaya untuk memperbaiki, dilakukan afirmasi. Ya. Nah, makanya dari tadi kita coba konekin ke lutut, tadi ada contohnya, kelihatan nggak? Yang pertama, ini bisa bedain nggak? Mana itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itu juga bisa ini kasih coba. Ini yang pertama, kelihatan ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, iya boleh ya. Dalam hati boleh, kira-kira hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau dibilang konsekuensi, jadi konsekuensi. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oh udah. Konsekuensi atau hukuman? Ya. Terserah Bapak yang bersihkan jawabannya ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, oke, lanjut dulu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Juga jelas ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena ngobrol doang langsung pingsan ya. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak, hukumannya jelas. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Orang tua nggak tertarik, hukuman semua boleh ya. Terus apa nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat apa? Konsekuensi. Nah, jadi udah tergambar ya apa itu konsekuensi dan hukuman. Tapi sebelumnya kita coba dengarkan dari tayangan ini terkait dengan segitiga restitusi. Dan apa itu? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi
ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosden, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga biasanya di PNM agak pernah dengar di video Pak. yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Ada contohnya ya, bisa dicontohkan. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman Biasanya di pendidikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif Sama, saya juga. untuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan 3 restitusi. Ya, contoh penerapan restitusi, kata-katanya, narasinya. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama ya ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ya, ada yang juga stabilkan Pertama, identitas. apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Dibagi Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Nah, dia. Landasnya kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Kira-kira kita Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. ini video enak ya. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Jadi Saya dari fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Ya, ini ya, seperti itu. Nah, tadi yang masih ada bingung terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi, bedanya di sini. Untuk ibu guru materi mah ada. Saya baru buka dia lagi. Ya, jadi di sini ada hukuman itu sifatnya itu sesuatu yang menyakitkan, ya kan ya? Dihukum rasanya gimana nih? Sakit Pak, sakitnya di mana? Di sini. Ya, tidak nyaman. Korbannya mendapatkan keadilan. Nanti nggak Mas ya? Kalau di konsekuensi korbannya itu diabaikan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, jadi kalau bedanya hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau di konsekuensi memang harus dilakukan. Ya, harus terjadi. Gitu. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, sama untuk jangka waktu pendek. Nah, bedanya restitusi lihat ya, restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan lain sebagainya sampai ke bawah ini banyak. Kemudian hukuman itu nanti akan menyebabkan identitas menjadi gagal, identitas terbentuknya identitasnya jadi gagal, seperti mendapatkan perlindungan seperti itu ya. Jadi ada sesuatu dalam batin yang terganjal. Nah, sedangkan konsekuensi itu dianggap netral, ya, dianggap netral, dan restitusi itu yang memiliki nilai positif, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu, tetapi posisinya tergantung kasusnya. Posisi peran otoritas guru juga tidak perlu harus jadi teman, tidak perlu jadi manajer, tapi yang sebaiknya adalah manajer. Kemudian kita harapkan adalah saat ini disiplin positif itu untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kebajikan nilai-nilai yang ingin ditanamkan sekolah saat ini adalah sesuai dengan memang ada kurikulum dari pendidikan. Ini yang pertama adalah pelajar Pancasila. Ya, kamu guru-guru tahu kan, anak-anak juga tahu belajar Pancasila, udah tahu ya. Ya, kemudian ada sikap murid, ya, bisa dilihat, bisa dibaca ya. Ada sikap murid, kemudian ada 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran. Ini semua nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, diterapkan. Kemudian juga siswa diharapkan itu punya keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu apa sih? Apa saja? Jadi dapat dipercaya. Anak-anak itu kan dididik di sekolah agar bisa dipercaya menjadi anak-anak yang terpercaya. Ya. Kemudian lurus hatinya, mulai belok-belok gitu ya. Pendengar yang aktif, gitu. Diarahkan dengan keterampilan mendengarkan, menyimak, kemudian tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai tentang petunjuk hidup juga ya. Ada peduli, menolong, bekerja sama, kebenaran. Ini semua kalau buat guru itu juga sama. Jadi kayak lembar cerpas gitu. Mana di kegiatan apa dan ingin ditingkatkan apanya, seperti itu. Kemudian ada 7 essential virtues dan building moral intelligence. Ini ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa aman, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga di baterai kita nih peduli, rajin, itu banyak sekali ya. Yang jadi diskusi kita adalah tadi nilai-nilai kebajikan apa yang kita rasakan penting saat ini untuk diterapkan pada murid-murid kita di sekolah kita. Nanti kita akan bahas dan kita akan susun bersama bareng-bareng dengan antara komite dan sekolah. Saya rasa itu juga masuk untuk disampaikan dan masuk untuk kita sama-sama ketahui bersama bahwa pendidikan saat ini ya salah satunya konsepnya adalah ini. Jadi ketika orang tua kok sekolah itu kan ada beda ya kayak dulu gitu. Gurunya bala lagir gitu ya. Mungkin sudah mendapatkan yang tarang ngambang sudah ya.
Makanya saya suka kalau hari Jumat suka gitu kan. Suka saya kasih kesepakatan ketika kegiatan Jumanji, saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan marah, saya tidak akan membentak, yang ngobrol. Kalau mau ngobrol, kesepakatannya adalah silakan pulang istirahat di rumah daripada di sekolah dibentak-bentak, ya, mengganggu yang lain. Dikasih pilihan. Ketika anak memang memilih diam, dia akan secara diri sendiri, motivasi dari dirinya tuh, adalah cicing daripada balik bicara ke gitu ya. Kesel lima bicarakan ke kolot, mending kadangnya ke gaji jadi gitu ya. Ada memang sebagian yang masih kecil belum terbentuk. Kalau kelas atas sudah mulai. Nah itu yang coba kita terangkan ya, mama-mama, bapak ibu sekalian. Dan ketika guru ada salah, ada kemudian ada geser sedikit gitu, tolong diingatkan. Karena kita sama, kita berkolaborasi di sekolah bersama kita di rumah, kontrol sepenuhnya ada di orang tua. Kita capek-capek di sini ngarahin dan sampai mama diikat gitu ya. Jadi itu nanti kita sosialisasikan bersama dengan orang tua. Jadi dalam pembelajaran saat ini itu dibutuhkan yang disebut dengan K itu dari kolaboratif ya, kolaborasi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, dari saya mungkin sekedar Pak Manis ya, bertambah kegiatan agar lebih bermakna, ada sesuatu yang jadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita bersama. Untuk saya pribadi juga mudah-mudahan ini adalah bentuk pengalaman pengetahuan saya. Mudah-mudahan tadinya saya penyesalan tidak mencoba menggambarkan ini, jadi mencoba memahami kembali, dan mudah-mudahan harapannya adalah memberikan yang terbaik untuk sekolah dan putra-putri kita. Dari saya untuk kegiatan khusus diseminasi ini mohon izin saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah melakukan diseminasi, saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat terkait tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan strategi terkait tentang pengembangan visi dan misi sekolah serta visi guru terhadap murid-murid kita di sekolah. Kita banding dulu dengan kalimat umpam tentang cita-cita kita yang dampak positifnya adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Dan yang tadinya mungkin kita ngikut aja, di konsep Merdeka Belajar ini agak berbeda. Dari mulai kita membuat aturan kelas yang dulu disebut aturan kelas, sekarang disebut keyakinan kelas, kemudian juga keyakinan sekolah. Aturan hanya dibuat dari sekolah, tapi sekarang melibatkan juga orang tua. Nah, saya sudah di kegiatan awal ini sudah menyiapkan nih, ada kata apa itu namanya, kalau di jadi cara mainnya adalah Bapak Ibu saya berikan setiap satu ya, satu pertanyaan satu dulu, kemudian tuliskan di sini, nanti ditempelkan di depan sini sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nanti ditempelkan di sini. Nanti saya yang akan koreksi gitu ya, biar ada paham caranya Bapak Ibu, biar ada sedikit hasil enggak nanti aja Pak. Hari ini coba kita sedikit berandai-andai ya. Saya minta partisipasinya dan dari tadi juga boleh. Kita awali di sini dulu. Kita satu-satu pertanyaan. Ada 6. Ini 6.
Mohon maaf ya, dikasih tugas dulu. Ya, ini ada mereka. Boleh diberi kanan. Kebetulan pas Pak untuk minimal ada 5. Bukan 1 syarat 2. Pertanyaannya 2. Misalnya ya. Yang ini bisa setelahnya nanti. Kalau ada Instagram ada tentang balik. FND ya, sesuai arah panahnya ya. Ini nanti yang saya yang bacain. Ya, kita mengimpikan belajar. Jadi kalimatnya masih rumpang, masih belum lengkap. Saya membantu saya untuk membantu sekolah menyelesaikan. Kalau pada dasarnya saya disini pakai apa? Ini juga nggak bisa. Bapak datang dari saya kesini. Boleh sesuai pertanyaannya. Mungkin nanti langsung Pak. Jadi kita satu-satu dibahas. Enggak ada dulu. Nanti sekalian dibacakan. Ya sekalian santai. Ada pertanyaan biasa boleh orang dulu. Saya sudah di kelas kan kebetulan ya kayak yang MBP itu, tapi ini yang nyata. Jadi saya coba memahami. Mungkin ini bisa Bapak Ibu semua lakukan di kelas pakai kertas ini. Ketika bertanya dengan siswa, anak-anak yang mau menuliskannya, ya ini benar-benar kebiasaan. Karena baru ketemu dulu, pada pakai nulis. Kemarin kan saya belajar pakai apa? Pakai jam itu di kelas belajar di sini. Itu kurang berhasil karena pertama kita dulu ternyata tidak kayak sama nungguin akhirnya di apa? Yang kerja satu. Pakai kertas enak kalau di sama teman-teman yang
di Korea atau di Jepang kita menggabungkan cita-cita kita kalau kita tinggalkan. Di sini kita simpan. Di Jogja mau pada lagu suka namanya Yang
tapi nanti harus nyumbang lagi kalau pindah. Ya, oh iya, maksudnya nanti di laptop. Oh iya, ditulis aja dari PowerPoint-nya aja. Iya. Baik. PowerPoint-nya bisa terus. Hah? Oh, tulis mas. Laporannya? Iya, itu aja bisa dipoto laporan. Iya. Bisa. Nanti kita dulu. Pokoknya hampir misalnya mereka sekarang dia selesai. Baik, sambil ini ya jalan ini dulu nggak apa-apa jadi. Oh yang belum dilanjut ya? Dan coba bacain ya, di bapak sama saya. Sebenarnya kan kita memiliki murid yang satu berprestasi, berbudi pekerti, berkarakter, berbudi pekerti, berarti yang sama kayak gitu. Dan ada yang berprestasi, berkarakter, berbudi pekerti, terus berkarakternya juga mengulang, pintar, berbudi pekerti sama, jujur dan tanggung jawab. Jadi dari kita ini anak berprestasi itu sama dengan pintar, tidak? Sama ya? Sama. Ya, berprestasi lah. Kalau kata-katanya pintar, kalau kita ini prestasi ya. Pintar belum tentu berprestasi ya? Pasti kali ini. Pintar belum tentu berprestasi, pintar itu dirinya sendiri. Ya, dia ada berprestasi, lebih seperti berkarakter, jujur dan tanggung jawab. Kemudian ini berpikir kritis, mampu mengikuti perkembangan zaman. Ini kita juga di sekolah kita mengutamakan toleransi ya, tanggung jawab itu tadi udah ada masuk atas ya. Tanggung jawab ya, terus kenyamanan belajar siswa, oke. Kita mengutamakan peserta didik ya, terus mengutamakan kebersamaan dan perubahan dengan toleransi ya. Mengutamakan kebersihan bersama oke. Terus kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat atau pusat pengembangan diri. Jadi saya ingin menjadikan sekolah menjadi pengembangan diri. Terus bahwa kemajuan sekolah tanggung jawab bersama dan ini kolaboratif ya. Terus sekolah harus ramah anak ya. Terus sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Ya, masuk semua ya. Jadi kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan bangsa. Ya, tentu. Terus selalu bertumbuh dan berkembang. Ya, masih ada kaitannya. Masih masuk semua. Nanti kita coba sepakati satu kalimat visi yang sesuai. Aset bangsa yang memiliki karakteristik yang unik dan kepribadian masing-masing. Ya. Aset bangsa dengan karakter yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Nantinya pengembangan peserta didik. Kita percaya bahwa murid adalah sesuatu aset yang bisa dikembangkan. Selalu pertama ini dari sini 1, 2, 3 sama. Ini kalau yang terakhir ini bahwa murid adalah orang dewasa yang masih kecil. Ya, orang dewasa yang masih kecil. Jadi mereka memiliki keinginan dan harapan masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Kemudian murid di sekolah kita ini, murid di sekolah kita betul bahwa dirinya belajar dan menjadi insan yang kompeten dan berakhlak. Jadi masih tadi kaitan dengan pengembangan karakter yang membutuhkan arahan dan bimbingan, ya, selalu ingin berubah. Kemudian anak yang mempunyai potensi. Jadi murid di sekolah kita betul bahwa anak yang mempunyai potensi. Ya, kita hanya membantu menguatkan saja.
saja. Kemudian yang kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan tanggung jawab penuh serta keaktifan guru dan peran serta murid, ya, maju dan berkembang bersama gitu. Oke, masuk terus bisa memajukan sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan sekolah ini. Terus kita ini menjadi maju dan berprestasi. Oke, dirinya belajar dan dididik menjadi insan yang kompeten, kemudian mendapatkan ilmu dari guru. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah ini harus sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti saya kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang pada intinya tadi ingin berprestasi, ingin memiliki karakter, kemudian ingin memiliki potensinya masing-masing. Jadi saya memberikan pengembangan pelajaran. Dan yang ketiga, tadi juga kita ingin anak itu tanggung jawab. Dan yang kelima, yang berprestasi, berakhlak atau berbudi pekerti, kemudian maju, mencapai beradaptasi di masa depan. Terus satu lagi apa ya? Intinya anak memiliki tempat mengembangkan potensi anak. Itu dari kalimat Jepang yang sudah kita coba lakukan. Nanti juga akan ada masukan dari Pak. Ada sampai ini ada yang Bapak Ibu ya, rata-rata sudah mau bagaimana jadi arahnya semua rata-rata kan kata saya tadi videonya adalah buat belajar hasilnya rata-rata nanti videonya ada yang beramal, yang dalam kuliah, kemudian berprestasi, ini dan yang lainnya itu adalah salah satu jadi mungkin nanti kait yang ini kemudian membuat satu visi misi yang diambil dari kalimat tentang perubahan lingkungan ini. Dan jadi nanti dalam kegiatan misalnya nanti kan sudah banyak kegiatan yang dilakukan pada sekolah misalkan dalam tadi ada prestasi Bapak Ibu nanti Pak membuat diversifikasi pembagian nanti bagian diversifikasikan ya bagaimana caranya untuk siswa yang berprestasinya mungkin nanti ada kita boleh tahu itu seperti itu tapi untuk sampai ini tidak kita lanjut ya. Selanjutnya tujuan tadi kita itu adalah mengarahkan kita ke visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya kita mungkin bukan memaksud saya menggurui atau apa itu namanya menggurui ya, tapi hanya saja di dua penggerak ini ada kita harus bisa melaksanakan visi, di mana visi secara umum dan singkat saya kutip adalah sebagai tujuan utama. Kita punya tujuan utama dari terus ada namanya bermain ayu. Kemudian ada istilah mungkin dari kata perubahan Pak, ya, yang sebelumnya kita bikin visi ya mungkin kalimatnya visi, ada kalimat aktif, kemudian ada SPP-nya kan sudah jelas ya kalau visi dan sekarang sebenarnya tidak berubah, hanya ada istilah sekarang prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu adalah gambaran atau upaya nyata yang mungkin yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas. Ini kita lakukan proses prakarsa perubahan. Kita lakukan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan, di mana sebelumnya mungkin ada berbasis ada dua kan, ada berbasis aset dan satu lagi berbasis apa? Kan kalau yang berbasis aset itu kita tidak tertarik kepada mau apa ini nggak ada, mau apa modalnya nggak ada, berbasis modal berbasis apa itu kan mau ini nggak ada, apanya nggak ada. Jadi kita sekarang bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu berbasis aset atau
tidak seperti ini, mengoptimalkan membaca untuk pendidikan yang mulia. Berarti kemarin seperti itu. Jadi mengoptimalkan ada kata kerjanya, kemudian ada analisis, ada proses ada analis asetnya apa yang ada ya, yang kita coba maksimalkan adalah ini Pak. Kemarin yang saya coba buat ini pribadi itu taman data, sampai sekarang kita sudah disiapkan di depan kampus karena kemarin di Bundading jadi Kemudian positif di sekolah salah satunya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan Jumanji, yaitu Jumat mengaji, di mana murid pada kesempatan ini secara keseluruhan mendapatkan kesempatan untuk terbiasa terhadap hal-hal yang positif. Diperhatikan percaya diri, rasa keingintahuan yang tinggi, dan yang terpenting Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru lain dalam penguatan bakat dan minat siswa terhadap bidang-bidang yang mereka minati. Selanjutnya dalam upaya positif juga selain membuat keyakinan kelas bersama murid, juga mencoba memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang bisa mengembangkan potensi atau bakat yang telah diberikan, serta menguatkan kepribadian ini dengan kegiatan-kegiatan positif di kelas. ingat ini membawa jama kolom, kalau baik itu kelompoknya, kalau baik balikan baik ke kelompoknya. Silakan. Iya, ayo tulis di sini nih, biar kelihatan. Ya, sweetnya mau sweet apa gunting batu kertas? Sweet, jempol, telunjuk, kelingking. Oke, yang menang berarti yang dapat duluan. Oke, nanti berarti Evan yang kedua, ya, Ipan yang kedua. Sekarang Gibran ke depan. Silakan membawakan pidato dari kelompoknya. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan terkait tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian.